tugas kami di sini sebagai komite itu adalah sebagai menjembatin antara orang tua, murid dengan sekolah. Berikut juga masyarakat atau lingkungan. Jadi ketika kita sudah tahu toposinya kita itu, jadi kita menjalankan tugas dan tanggung jawab kita sesuai dengan itu. Kenapa tidak kita mengundang juga sekolah lain, kemudian anak-anak kita bisa berpartisipasi dalam pameran apa, segala macam. Kemudian dari komite juga berusaha untuk mencari donatur atau menjual program, misalkan kita anak-anak punya karya ilmiah, kita coba, kan Bunda juga yakin komite-komite ini sudah punya pengalaman dengan sekolah-sekolah anak-anak sebelumnya. Iya, benar. Ini baru berbicara satu anak di sini, bagaimana anak-anak beliau yang di sekolah-sekolah lain. Bunda yakin komite itu, Bunda lihat juga dalam kepengurusan ini semuanya udah punya pengalaman. Jadi apa kira-kira yang perlu kita benahin? Pertama komunikasi, kedua promosi, yang ketiga ya itu SDM kita. SDM-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang BK Bicara Kebaikan. Kali ini bersama saya Valdo dan di sebelah saya sudah ada Bunda Linda selaku komite SMA untuk tahun ajaran 2024-2025. Ya, di sini Anandanya Ananda Cahaya. Selamat datang Bunda di podcast kami. Ya, ini kita pertama kalinya ngobrol bareng sama wali murid dan komite juga gitu. Jadi memang kedepannya kita pengen lebih dekat, pengen mendengar suara-suara dari orang tua di luar sana. Kira-kira pengennya seperti apa sih, harapan seperti apa sih, dan mungkin kali ini dan seterusnya kita akan mulai dari komite dulu. Gitu. Dan alhamdulillah di sini sudah ada Bunda Cahaya, tepuk tangan dong. Sudah menyempatkan waktunya loh di tengah-tengah kesibukannya. Tadi sebelum off cam beliau cerita banyak tentang kesibukan sebelumnya, Masya Allah. Dan ya semoga Bunda diberi kesehatan. Amin, ya, supaya tetap fit dan bisa terus beraktivitas. Insya Allah. Gitu. Nah, Bunda apa kabar Bunda? Alhamdulillah, Bunda kabar baik. Alhamdulillah, ini kan habis liburan panjang nih Bun ya. Ini kan Ananda Cahaya di rumah nih Bun. Udah mulai dibalikin lagi nih ke boarding nih. Ada perasaan sedih Bun sebagai harus jauh lagi dari anak gitu? Iya, baik. Kalau merasa perasaan sedih pasti ya, karena kita sudah berapa hari bersama anak. Tapi di balik itu kita juga berpikir anak nih butuh menambah ilmu lagi. Jadi memang sudah saatnya juga kita serahkan kembali ke sekolah gitu. Jadi dengan rasa kita ingin anak itu berhasil, jadi kita support lagi dan kita singkirkan dulu rasa sedih. Jadi kita perlihatkan kita bahwasan kita mensupport untuk beliau diantarkan ke sekolah. Ya, ini yang menarik sih Bun, kan anaknya kan perempuan Bun ya. Iya. Ya kan jauh dari keluarga atau dari ibu tuh. Jujur saya punya orang tua, saya punya adik perempuan juga. Yaitu dulu adik saya itu untuk dimasukin ke pesantren itu dulu orang tua agak takut sebenarnya Bun. Nah, apa Bun yang buat Bunda berani Bun? Nggak apa-apa deh Cahaya jauh belajar mandiri gitu dari keluarga. Iya, sebetulnya sih kalau Bunda lihat pertama sekali kita sebagai orang tua pasti seperti tadi kakak sampaikan bahwasan anak kita perempuan memang was-was atau rasa kita ragu atau rasa kita kekhawatiran itu pasti ada ya. Tetapi di balik itu yang seperti tadi Bunda sampaikan, pertama Bunda mencari tahu tentang sekolahnya ini dulu gitu pasti ya. Jadi ketika Bunda sudah dapat tahu tentang sekolah, kemudian anak tersebut boarding school ya di sini kan tinggal di sini, karena melihat dari sisi peraturan semuanya yang ada di sekolah, kemudian keberhasilan sekolah walaupun baru, kita lihat beberapa murid juga memang bagus untuk hasilnya, jadi menambah kepercayaan bagi kita bahwasan kita memang sudah tepat kita serahkan di sekolah ini. Itu sih ya. Jadi kekhawatiran Bunda tuh tadi sedikit berkurang ya. Iya,
bukan sedikit berkurang, bukan sedikit, malahan rasanya mendobrak atau mendorong sekali untuk Cahaya sekolah di sini. Jadi aman ya? Aman, rasa aman. Rasa gitu, amannya gitu, percaya sama sekolah ya, alhamdulillah. Insya Allah ya, seperti itu. Dan Bunda Linda ini di sini tuh sebagai komite nih Bun. Iya. Ya, mengemban amanah sebagai komite. Kalau boleh tahu, saya tuh dari dulu pengen nanya sebenarnya Bun. Orang tua saya tuh dulu sempat juga jadi komite di SMP gitu kan. Cuman saya nggak pernah tahu tugasnya apa sih sebagai komite di lingkungan sekolah itu. Kalau boleh tahu Bunda ngapain sih Bun kalau jadi komite itu Bun? Ya itulah ya, Bunda juga melihat ya, komite itu kan suatu amanah dari orang tua juga ya. Iya. Di sini posisi Bunda sebagai ketua komite SMA. Periode 2024-25. Jadi sekarang ini sudah berakhir. Jadi memang dalam waktu 1 minggu ke depan kami akan menyerahkan itu serah terima laporan pertanggungjawaban selama 1 tahun komite SMA. Tugas kami di sini sebagai komite itu adalah sebagai menjembatin antara orang tua, murid dengan sekolah. Berikut juga masyarakat atau lingkungan. Jadi ketika kita sudah tahu toposinya kita itu, jadi kita menjalankan tugas dan tanggung jawab kita sesuai dengan itu. Jadi kita tidak juga bisa masuk secara 100% ke sekolah dan tidak bisa juga 100% kepada orang tua. Jadi kita sebagai mediasi. Kalau di pemerintahan mungkin DPR kali ya. Atau jadi, ini apa? Kedutaan ya, bagian apa? Ya, kalau kedutaan kan bagian daripada yang ada di di bagian lembaganya. Lembaganya ya. Kalau kita ya sebagai menjembatin lah ya. Jubir lah ya. Jubir orang tua ya, dan lebih sekolah kurang juga seperti gitu itu ya. Jadi komite ini sebenarnya tugas yang memang agak sulit. Jadi menyatakan yes tidak bisa, nyatakan no tidak bisa, tapi coba mencarikan solusi dulu yang terbaik, mengimbangi kedua belah pihak. Penengah ya. Penengah. Betul itulah. Awalnya gimana sih Bunda bisa terpilih menjadi komite tuh? Boleh cerita nggak Bun? Ya. Awalnya apa ya? Sebetulnya Cahaya juga kan masuk di sini di kelas 10, kelas 1 SMA, bukan dari SMP. Jadi ketika mungkin ya pertemuan sekali, ada 2 kali pertemuan, mungkin kita juga, Bunda sendiri juga tidak tahu seperti mana. Ketika ada pertemuan mungkin kalau Bunda lihat dalam pertemuan tuh ada yang dikasih waktu untuk tanya jawab. Kalau Bunda lihat di sini ya, waktu itu Bunda ada bertanya gitu. Jadi mungkin dari sisi bertanya, mungkin bagi teman-teman atau orang tua yang lain sudah jadi. Kalau ketika mungkin ya, jadi ketika waktu ada pemilihan komite, Bunda hadir, langsung aja ditunjuk. Bukan sistem demokrasi gitu Bun? Iya ada sih, ada usulan beberapa orang waktu itu kan. Jadi yang dihadirin waktu itu sama orang tua komite yang lama juga, yang sebelumnya orang tua perwakilan dari kelas waktu itu kelas 11 mungkin ya, sama kelas 10-nya juga. Jadi ada 2 atau 3 waktu itu. Ya, yang terbanyak suaranya memilih Bunda. Nah, ketika terpilih Bunda langsung siap kata Bunda gitu. Jadi langsung langsung siap. Mungkin satu sisi karena anak-anak, Bunda punya anak 3 orang. Sebelumnya Cahaya juga waktu SD kan di Al-Azhar 13 Rawamangun. Jadi Bunda juga ikut terlibat di Jamiah waktu itu. Pernah ada pengalaman juga sebelumnya. Kakaknya juga di Al-Azhar Kelapa Gading, Bunda juga di sana POMG namanya, Bunda juga terlibat. Nah waktu di lab school itu juga Bunda terlibat di kakak yang paling tua, Bunda juga ketua juga. Jadi Bunda pikir tidak lebih dan tidak kurang, ya pekerjaannya lebih kurang sama. Mirip-mirip sih, cuman beda namanya aja sih. Iya betul, gitu, itu makanya ketika Bunda terpilih, Bunda langsung bilang. Insya Allah, Bunda bilang. Insya Allah bisa. Dan alhamdulillah udah mau berakhir nih Bun ya. Mau berakhir. Selama setahun Bun ya, hampir mau selesai nih kan masa jabatannya Bunda. Ada nggak sih Bun satu momen di mana ini Bunda berperan aktif banget Bun menjembatani antara orang tua dan sekolah? Satu momen pasti ada lah Bun dalam setahun ini, mungkin ada satu dua momen lah mungkin yang wah ini saya harus turun tangan langsung nih kayak gitu. Ngomong ke sekolah kayak gitu atau ngomong ke orang tua. Gitu. Ya sebetulnya keluh kesah dari orang tua tuh memang Bunda melihat ya,
perannya orang tua sekarang ini, Bunda lihat di sekolah ini, di ICMS ini, Bunda lihat orang tuanya sangat menghargai komite. Jadi ketika ada problem anak atau apa, masuklah ke dalam grupnya komite. Jadi ketika dalam grup komite dapat, misalkan ini keluh kesah anak ya, yang kita dapat misalkan dari orang tua, jadi itu komite kita tampung. Nah, Bu Linda juga untuk Bunda sendiri juga di komite kan juga tidak bisa Bunda selesaikan sendiri, walaupun kita sebagai ketua, kita di sini juga ada, ya kita juga ada KSB-nya, malah ada wakilnya, ada bendahara, ada sekretaris. Bunda coba membahas dalam grup inti dulu. Jadi ada komite inti. Jadi keluh kesah ini kita tampung, kita coba godok di sana. Nah itu pasti ada. Apalagi sekolah kita sekolah yang baru, masih banyak pembenahan-pembenahan untuk kita siap bersaing dengan sekolah lain. Itu dia. Jadi di sana juga kita harus berjiwa berjiwa pemimpin, keibuan. Iya, semuanya ada di sana. Semuanya harus jadi dan satu tuh. Iya, kita nggak boleh mengemukakan egois, tidak boleh. Jadi kita imbangin dari pihak sekolah dengan pihak orang tua. Nah, gitu. Ini yang sulit nih biasanya ya kan ya Bun ya. Sangat. Bisa mengimbangi, oh sekolah maunya seperti ini, baru mampu seperti ini, orang tua maunya begini nih. Ya, kita nih tugasnya Bun ya, sebagai komite yang sabar ya bunda-bunda. Sudah pasti. Selama hampir setahun Bunda berada di komite gitu kan ya. Dan Ananda Cahya juga udah setahun juga di sini kan dan naik ke kelas 11. Ada nggak sih Bun satu perubahan besar nih dari saran komite, mungkin dari saran orang tua yang sekolah itu langsung eksekusi dalam waktu dekat saat itu juga, bahkan ada nggak sih Bun? Sangat banyak. Sangat banyak Bun. Iya. Yang paling berdampak apa nih Bun? Mungkin satu atau dua boleh. Bunda lihat juga pihak manajemen sini welcome juga ya. Iya benar. Jadi terutama Bunda juga menjalin komunikasi dengan ketua yayasan Umi. Iya. Nah juga kita lihat momen-momennya juga yang bisa kita komunikasikan. Kemudian juga Bunda aktif komunikasi dengan kepala direktur. Kemudian juga sama kepala sekolah. Nah ketika contoh mungkin kita bisa contoh. Kemarin itu ada laporan dari orang tua, anak beliau selalu diserang penyakit flu atau apa. Ya, penyebabnya apa dikasih tahu juga. Mungkin ada ruangan kamar yang memang lembab, bocor, kemudian anaknya sensitif untuk hal itu. Jadi setelah Bunda sampaikan ke pihak manajemen, itu cepat action. Jadi anak dipindahkan ke kamar yang layak, yang bagus, kemudian kamar tersebut langsung direnovasi. Itu contoh. Iya, jadi cepat pergerakan. Kemudian contoh lagi kemarin memang kebetulan kalau sakit itu sudah mungkin Allah sudah menentukan ya, tapi penyebabnya pasti ada. Betul. Kemarin sakit yang beruntun kita dari kelas 7 kita lihat tipes ya, sakit tipes kemarin kelas 7 sampai berapa orang, SMA-nya juga di kelas 11 kemarin juga banyak berapa orang. Iya, itu banyak yang pulang mereka. Nah, Bunda tampung semuanya dari orang tua. Ada yang mengatakan misalkan mungkin coba dicek dari dispenser, pernah ditemuin air yang mungkin aja ya lolos untuk pengecekannya, mungkin jatah pengecekan 1 minggu mungkin udah lebih belum dicek, bisa jadi penyebab itu. Jadi kita lihatlah input dari orang tua itu, coba Bunda sondingkan dengan direktur waktu itu. Dan dari situ langsung proses ya Bunda, evaluasi semua lini itu Bunda ya, kebersihan, infrastruktur semuanya. Betul. Kemudian juga waktu itu kan juga tidak ada masukan dari pihak sekolah menginformasikan bahwasan anak nih sakit gitu atau apa. Tapi pihak sekolah bertanggung jawab, 1-2 hari sakit kan kita juga ada klinik di sini kan, sudah diatasin sih sebetulnya. Tapi kita juga tahu bahwasan kalau sakit tipes kan butuh waktu. Betul. Paling tidak 1 minggu harus rehat dulu butuh kan. Fokus istirahat yang nggak boleh diganggu-ganggu sama kegiatan lain. Jadi menurut sekolah kalau anak sakit demam itu 3 hari masih bisa diatasin ya masih di sekolah. Tapi kalau udah lebih diinformasikan baru dibawa pulang sama orang tua. Tuh, tapi action cepat, dikasih jawaban. Kemudian Bunda juga menyampaikan waktu itu kan juga menyampaikan kepada Pak Husen cepat actionnya. Jadi 2 hari kemudian Bunda udah dikasih jawaban tertulis dan jawaban itu
Bunda kasih tahu kepada orang tua. Masuk ke dalam grup kelas 11, kelas 12, dan kelas 10. Oh, berarti pihak sekolah juga membuat berita acara juga tuh Bun ya? Iya, iya. Menyampaikan keluh kesah yang Bunda terima dari orang tua, dijawab langsung secara tertulis dari pihak sekolah. Oh, keren juga kalau gitu. Saya baru tahu tuh kalau sistemnya manajemen ternyata cepat tanggap itu dalam merespon. Cepat. Ini ya. Kalau usulan program ada nggak sih Bun? Mungkin dari orang tua pengen anaknya ada program ini atau ada kegiatan ini, ada nggak sih Bun kayak gitu-gitu Bun? Kalau program kita lihat, apalagi tadi Bunda menghadirin sosialisasi tadi ya, untuk program tahun 2025-26 ini juga, dan yang sudah berjalan juga, sebetulnya program sekolah cukup banyak, cukup. Tapi memang mungkin perlunya komunikasi yang agak lebih intens mungkin ya. Misalkan contoh seperti kemarin anak-anak kita ini kan tahap belajar untuk menabung atau ikut berkorban. Iya benar. Nah itu jangan 1 minggu mau itu baru diinformasikan. Berarti kan orang tua punya uang ikut berkorban di sini. Yeah. Nah padahal misinya itu adalah mengajarin anak-anak kita untuk menabung ikut berkorban. Yeah. Nah makanya kita dari komite punya usul tadi cukup ditanggapin dalam program di mana dari sekarang sudah mulai untuk menabung anak-anak untuk persiapan untuk korban tahun 2026. Seperti itu contohnya. Jadi kita sangat berharap komunikasinya lebih aktif lagi. Suatu kegiatan jangan dadakan. Nah begitu juga Bunda coba sounding sama anak-anak seperti anak-anak OSIS kan. Sekarang ketuanya kan Atala. Jadi kita coba kita rangkul, kita bilang kalau ada program OSIS jauh-jauh hari dibicarakan dengan pihak sekolah dan komite. Jadi paling tidak kita komite sekarang juga kebetulan kakak ada juga bagian dana usaha. Oh iya, ada danusnya nih. Danusnya. Keren. Jadi apa kita, nih, ya gitu, ketika kita ngadain kegiatan misalkan di sekolah, kenapa tidak kita mengundang juga sekolah lain, kemudian anak-anak kita bisa berpartisipasi dalam pameran apa, segala macam. Kemudian dari komite juga berusaha untuk mencari donatur atau menjual program, misalkan kita anak-anak punya karya ilmiah, kita coba, kan Bunda juga yakin komite-komite ini sudah punya pengalaman dengan sekolah-sekolah anak-anak sebelumnya. Iya, benar. Ini baru berbicara satu anak di sini. Bagaimana anak-anak beliau yang di sekolah-sekolah lain. Bunda yakin komite itu, Bunda lihat juga dalam kepengurusan ini semuanya udah punya pengalaman. Sebetulnya tinggal komunikasi aja. Justru Bunda merasa puas dalam kepengurusan sekarang karena komunikasi kita tuh sangat aktif. Dekat banget Bun ya, antar sesama orang tua ya. Kita selalu paling tidak seperti tadi malam Bunda ngadain Zoom komite tadi malam. Oh, ada kegiatan meeting online gitu. Kita bilang hari besok diusahakan kita bisa hadir cepat karena ada pengumuman untuk ada sosialisasi khusus anak SMA. Kemudian persiapan kita sejauh mana persiapan laporan kita nih. Jangan sampai nanti ada undangan untuk pemilihan komite kita baru nyerahin laporan, kalau bisa dari sekarang kita nyerahin laporan. Jadi laporan Bunda baik laporan keuangan maupun laporan semua kegiatan yang komite periode kemarin kita sudah selesai. Wah, sangat terstruktur dan rapi sekali ya. Di luar kegiatan sekolah Bun, ini kan komite kan orang tua juga ada banyak Bun ya. Dan Bunda kan dari Jakarta tinggalnya Bun ya? Iya, Jakarta. Kan ada juga banyak teman-teman kan dari Jakarta, Tangerang, Bekasi, Depok, dari sekitar lah pokoknya. Ada menjalin komunikasi juga nggak sih Bun? Di luar dari kegiatan sekolah mungkin? Mungkin di luar apa gitu, kumpul komite? Ya kumpul komite memang sih belum ya karena satu kesibukan ya. Iya sih, benar. Bunda tidak melihat kesibukan orang tua lain seperti Bunda sendiri juga kadang-kadang waktu. Nah, tapi prinsipnya di kita di mana apapun dapat informasi kita cepat bahas, cepat tanggap begitu. Jadi kalau kegiatan kita di luar, contoh nih Bunda nggak jauh, misalkan Bunda dulu aktif. Sampai sekarang masih ada grup kita Jamiah. Kita mantan Jamiah itu kita masih ada komunikasi mantan Jamiah sekolah anak sebelumnya. Jadi seperti kemarin Bunda informasikan juga penerimaan murid di sini, keunggulan sekolah di sini Bunda sampaikan juga. Cuman memang ada beberapa program yang belum kemarin terrealisasi dari pihak sekolah seperti leaflet kita belum
tidak gencar kita gitu. Jadi gitu. ya promosi lah ya. Iya, tapi bagaimanapun juga masukan-masukan dari orang tua, promosi apa biar sekolah kita cepat dikenal segala macam ya. Pertama kita harus rajin ngikutin kegiatan. Iya sih. Ya, kedua cepat memberi informasi termasuk seperti kita ini. Iya. Jadi media kita lebih eksis lagi lah gitu. Nah, kalau kita harapkan media itu dapat dari anak-anak, sementara anak-anak kan ada keterbatasan pakai gadget ya kan, dia tidak pegang handphone, dia tidak pegang laptop. Betul. Nah, laptop itu pun dipakai kan boleh waktu tertentu. Setiap hari Minggu itu pun ada batas waktunya. Betul. Nah, itu juga kadang-kadang dia memposting juga kegiatannya aja nggak cukup waktu gitu. Jadi perlunya mungkin dari media kita untuk coba men-share kepada grup-grup orang tua. Dari orang tua nanti pasti orang tua yang memang aktif pasti menyebarkan lagi. Itu dia. Iya. Saling. Itu. Ya bagian dari media promosi juga sih. Iya betul. Benar sih. Ya. Sebagai komite nih Bun ya, saya mau nanya kira-kira Bunda apa sih Bun yang sekiranya pengen diestafetkan nanti untuk ke selanjutnya Bun dari kepengurusan komite Bunda nih sekarang nih untuk komite SMS selanjutnya apa sih Bun yang sekiranya pengen diestafetkan untuk dilanjutkan lagi gitu? Ya kalau Bunda lihat Bunda berharap ya ketika komite untuk selanjutnya sangat berharap lebih sering berkomunikasi aktif dan juga lebih banyak memberikan waktu untuk memantau kegiatan sekolah, mana dari pihak sekolah memang butuh bantuan komite untuk mensosialisasikan atau baik juga mencoba untuk menjalin hubungan kerjasama dengan pihak luar. Jadi ya semacam itu. Jadi estafet yang bisa Bunda sampaikan adalah tetap kita semacam kolaborasi ya. Jadi mencoba selalu bekerja sama. Baik selalu itu bekerja sama orang tua ataupun sama pihak luar. Iya, kita komite itu sudah pasti kita kerjasama dengan pihak sekolah, orang tua dan masyarakat atau lingkungan. Karena bagaimanapun juga lingkungan itu sangat mendukung juga semuanya tentang aktivitas kita, keberadaan sekolah kita. Tapi sekolah kita ICMS Bunda lihat sudah berjalan. Contoh hari Jumat. Jumat Berkah. Jumat Berkah sudah ada. Di samping aktifnya Ustadz Raffi posting dalam grup, ketika orang tua ada membaca, ya memberikan semacam tanggapan atau memberikan membantu dalam Jumat Berkah gitu. Jadi itu bisa dikumpulkan dengan anak-anak yang memberikan juga, kemudian bisa kita bawa ke masyarakat. Nah, itu sangat dibutuhkan juga. Itu bagian dari komunikasi juga sebenarnya ke masyarakat. Komunikasi betul. Nah, ketika kita ada kegiatan-kegiatan, mungkin para petinggi lingkungan lah, termasuk kalau Jakarta kan RT ya, kalau di sini tokoh masyarakat lah ya, tokoh masyarakat perlu juga diinformasi dikasih tahu. Karena semuanya kegiatan kita itu positif aja. Betul. Jangan sampai ada kesalahpahaman ya, apalagi di warga-warga sekitar gitu. Betul. Saya mau balik nanya, mungkin tadi di awal kan kita sempat bertanya peran Bunda nih sebagai sosok ibu ya. Tadi kan dari sebelah sekolah komite ya teman-teman ya. Mungkin kita lebih sedikit ulas nih ya di pertengahan kali ini tuh tentang output lah yang Bunda rasakan dari Cahaya lah setelah setahun nih Bun di sini Bun ya. Mungkin apa nih Bun yang bisa Bunda rasakan ya sebagai bentuk ini juga lah kita memperkenalkan ke orang tua di luar sana yang mau masuk sini gitu kan, kita pengen langsung dengar testimoni dari para orang tua gitu terkait setelah memasukkan anaknya ke sini gitu kan, setahun 2 tahun di sini, apa dampak yang dirasakan oleh orang tua melihat perubahan anaknya ketika di rumah? Pertama yang Bunda lihat selama Cahaya sekolah di sini sudah 1 tahun ya. Satu pertama sekali komunikasi aktif dia. Komunikasinya aktif. Ya, sepertinya anak memang tidak sia-sia Bunda masukin ke sini. Ternyata respon dan aktif. Nah, sejalan dengan dia enjoy sekolah di sini. Jadi hasilnya juga tadi Bunda lihat
hasilnya Cahaya cukup bagus, tapi perlu juga Cahaya lebih fokus lagi ya. Nah di samping itu Bunda lihat juga karena di samping guru-guru juga sangat aktif komunikasi, jadi sehingganya komunikasi antara guru sama anak juga tidak ada batas. Jadi guru tuh sangat memahami anak-anak seumuran segini memang perlu perlu ada pendekatan khusus juga gitu, karena ini kan tingkat remaja. Jadi gimana ya, bisa mengimbangi anak-anak tadi. Untungnya guru-gurunya muda-muda. Gurunya muda-muda. Jadi asal jangan sampai lu gua aja gitu, tapi malahan bahasa enjoynya anak-anak atau bahasa gaul kadang-kadang Bunda lihat ada juga. Seperti Cahaya punya wali kelas kan muda itu, Bu Rizka, Bu Riri. Jadi ada bahasa panggilan apa ya, panggilan sayangnya ada gitu. Jadi Bunda juga senang seperti tadi kan apa ya, Buka apa Mamika tadi gitu kan. Jadi Bunda sempat bertanya, yaitu panggilan sayang. Jadi ketika panggilan sayang muncul dan guru memberi sayang kembali kepada anak-anak gitu, walaupun dengan bahasa yang seperti mana gitu ya. Nah, kalau masa belajarnya pasti beda lagi gitu. Tapi itu yang Bunda rasakan. Bunda juga sekolahan Cahaya di sini semacam tidak sia-sia, tapi Cahaya enjoy. Kemudian juga yang kita terima lihat juga hasilnya. Alhamdulillah, bagus. Alhamdulillah ya. Apalagi ini sudah tadi penentuan untuk jurusan. Cahaya sekarang kan di kelas 11 ini. Mau ngambil apa dia Bun? Cahaya tadi ngambilnya dokter. Wah, Masya Allah. Memang terpicunya dia ngambil dokter karena Cahaya tuh senang sekali sama hewan-hewan. Mau jadi dokter binatang ya, hewan. Jadi dia mau dokter hewan. Tapi di balik itu mau dokter berarti Cahaya harus fokus dengan mata pelajaran ini gitu kan, seperti itu. Jadi tadi ya mudah-mudahan kita lihat 1 bulan 2 bulan ini ke depan mendukung nggak mata pelajaran ini buat Cahaya. Kalau mendukung bisa diteruskan. Kalau tidak, Cahaya masih ada kesempatan untuk memilih jurusan lain. Oke Bun, kita lanjutkan. Berarti bisa dibilang apa yang Cahaya dapatkan di sini itu di rumah bisa dilaksanakan juga Bun ya. Karena ada ini Bun ya, ada raport, bukan kayak apa sih, semacam daily activity gitu Bun ya kalau nggak salah ya. Dikasih buat orang tua mantau juga gitu kan ya, kegiatan anaknya. Nah itu Cahaya gimana Bun selama dulu kan ada tuh kayak apa, tahajud atau duha atau sholat biasanya atau ngaji biasanya gitu-gitu Bun. Tadi kebetulan kan setelah kita terima rapor sama wali kelas Bu Rizka, kemudian Bunda ada terima rapor lagi menuju ke meja di lobi itu, mejanya Bu Winda. Keasramaan. Jadi di Bu Winda sendiri keasramaan kan ada rapornya juga. Di sana kan satu persatu juga Bu Winda menyampaikan tadi dijelaskan satu persatu jelas. Jadi apa yang dijelaskan Bu Winda tadi untuk tahajudnya Cahaya sama dengan di sini. Jadi gak jauh beda. Tahajudnya Cahaya agak malas bangun. Ya mungkin boleh dikatakan selama liburan Bunda lihat sekali cuman tahajud ya bangun, tapi Bunda nggak tahu karena kami pisah kamar, beda kamar sama Cahaya. Jadi ya itu yang Bunda lihat sebetulnya. Kalau ketika Cahaya ke kamar mandi untuk tahajud pasti Bunda juga tahu ya, suka bangun juga kan. Jadi nah itu ada beberapa semacam yang dilakukan Cahaya di rumah yang tidak terlaksana. Kalau di sini mungkin ada yang memantau gitu ya. Kemudian teman sudah bangun semua, kita ikut sendiri bangun, tidak gitu ikut bangun sama gitu kan. Sama kayak Bun gitu juga. Jadi masih ada. Namanya juga baru tahun pertama Bun ya. Masih ada, tapi kan tidak kita sebagai orang tua nggak terlepas juga untuk mengingatkan terus gitu. Sama Bun saya juga gitu Bun. Saya di pesantren tuh tahajud tuh rajin, duha tuh rajin. Ke rumah tuh kayaknya cuma 3 hari pertama Bun. Selanjutnya kayak udahlah, tar aja lah, gampang. Balik lagi nih Bun, kita ngobrolin soal komite nih Bun ya. Tadi sempat kita off cam sebentar kan tadi. Itu ada dana usaha tadi Bun ya. Nah, ini berarti ada keterlibatan peran komite terhadap pembantu dana kebutuhan sekolah dong Bun, kegiatan-kegiatan sekolah.
Ya, proposal jadi gitu. betul. Sejak Bunda di komite 1 tahun ini, yang Bunda pernah mencoba itu 1 kali, waktu Cahaya baru masuk langsung ada kegiatan magnetik. Iya. Ya. Nah di saat itu bersamaan juga Bunda baru terpilih jadi ketua komite. Nah setelah terpilih ketua komite, Bunda juga kita menyusun pengurus. Kemudian di sana kita lihat perlu adanya bagian danus, dana usaha. Dengan pengalaman Bunda juga di organisasi yang lain, di sekolah yang lain sebelumnya. Jadi Bunda pikir itu sangat perlu, karena bagaimanapun juga di samping kita bisa mencoba menggali untuk mendapatkan donatur di luar. Sementara juga untuk juga melatih anak-anak OSIS tadi juga. Karena kita yang lebih cepat berkembang, lebih maju itu ketika kita bisa menjalin kerjasama dengan pihak luar. Itu yang Bunda lihat. Benar sih. Iya. Kalau kita godok dengan anggaran di dalam saja, itu pusing. Iya sih. Yang ada program nggak jalan. Iya. Ya kan? Keterbatasan dana. Iya. Kan itu alasannya. Tapi ketika kita bisa mengolah untuk mendapatkan semua kegiatan itu bisa kita tingkatkan lagi dari perencanaan awal. Jadi magnetik kemarin Bunda melihat, ini Bunda mencontohkan Cahaya ya, Kak. Jadi Cahaya punya Abi, punya Bunda, punya usaha yang berbeda. Kemudian kita ada kerja Abinya, ada kerjasama keterkaitan dengan perusahaan-perusahaan lain. Karena Abinya di tambang, ada kerjasama dengan punya hauling itu mobil. Kemudian ada kerjasama dengan pihak lain. Jadi kita coba mengajak Cahaya untuk biar lebih berkembang, lebih bagus lagi, buatlah sama OSIS proposal, coba ditujukan ke perusahaan ini. Tapi kita tetap membantu untuk mengantarkan proposal, mengirim. Di samping itu pasti ada komunikasi kita juga kan. Nah, jadi Cahaya sempat satu perusahaan mencoba telepon, panggil Om aja waktu itu. Om, Cahaya ini ada kirim proposal, mensupport Cahaya baru masuk ke sekolah ini, tapi sudah dapat tugas. Jadi pimpinan perusahaan tuh Om mendukung. Kasih 1.500.000 gitu. Lumayan ya Bun ya? Iya. Nah, belajar ngomong. Betul. Iya. Nah juga di Danus ini seperti kemarin ada kegiatan orang tua yang punya latar belakang usaha seperti Mama Biru punya usaha bisnis mukena gitu kan. Jadi bisa tampil juga. Nah kemudian bisa tampil, bisa sharing. Sewa stand. Nah itu contohnya. Itu Danus, bagian Danus yang dikelola Bun ya? Iya. Boleh sepil nggak sih Bun ini biar jadi kebanggaan buat kita juga nih Bun ya. Wah ternyata komite kita tuh luar biasa loh. Ya solidaritasnya di luar. Betul. Berapa sih Bun? Ini kan udah mau habis nih Bun ya. Kalau boleh nih Bun ya, berapa sih Bun sisa uang Danus kita tuh? Biar ntar tahun depan nih kita, wah yang tahun kemarin segini nih, berarti tahun besok harus lebih lagi nih gitu. Jadi motivasi Bun. Iya betul. Tapi anggarannya tidak ada buat kita minum-minum. Nggak apa-apa. Canda. Iya kita dengan kelihatannya dengan kompaknya orang tua tadi. Iya. Orang tua juga merasakan. 1 tahun yang kami jalanin kemarin adanya semacam hari guru yang kita coba kemarin dengan kemasan yang berbeda. Ada pelepasan balon, ada segala macam kemarin ada acara ya. Nah kemudian juga tali kasih yang kita coba juga kemarin. Jadi karena itu terrealisasi kegiatannya dan hasilnya orang tua semua melihat, kita transparan. Jadi orang tua itu merasa punya kepuasan. Jadi, nah di samping itu ada kegiatan, Bunda juga coba tidak pun dilemparin ke dalam grup secara keseluruhan karena situasi orang tua tuh kan tidak sama semuanya kondisinya. Jadi kita coba beberapa orang tua yang memungkinkan kita, termasuk terutama yang pengurus komite. Nah dari sana kita lihat komite ini bukan mengandalkan dari uang kas, kita juga setiap kegiatan mencoba melemparkan dulu. Jadi ada masuk juga dana tambahan. Nah makanya
khusus SMA nih ya. Iya, khusus Tapi minta SMA. bocoran tadi ya. Iya. Enggak apa-apa karena apa-apa. dasar dari awal kami transparan kan. Iya. Sesudah kami berbagi semuanya, kami masih ada sisa sekitar 10 juta lebih. Masya sedikit. Allah. Ini yang luar biasa loh, manajemen keuangannya di tengah. Saya tuh suka salut gitu sama bunda-bunda modern zaman sekarang ya, bunda-bunda keren zaman sekarang. Kayak Bunda Linda ini termasuk salah satu yang kesibukan Bunda Linda itu banyak gitu kan, tadi segala macam ngurus ini segala macam, ngurus keuangan segala macam, ngurus rumah juga, ngurus ya Allah. A sampai Z. A sampai Z semua diurusin gitu, tapi bisa tetap memberikan hasil yang maksimal di setiap lininya nih Bun. Itu tuh wah keren banget. Ada sisanya 10 juta mau dipakai apa guys? Canda. Mungkin terakhir kali ini Bun ya. Tadi kan kita bicara soal dari sisi komite gitu kan. Mungkin kalau Bunda sebagai orang tua pribadi gitu kan, melihat apa sih Bun sekiranya yang masih kurang dari kita nih Bun? Karena nggak apa-apa ini buat jadi bahan buat kita juga gitu kan. Dan ini juga kita share aja ke publik dan ntar kita lihat progres perubahannya seperti apa setelah nanti kekurangan-kekurangan itu sudah disampaikan sama orang tua. Mungkin dari Bunda atau dari komite ada yang ini nih kita tuh masih kurang di bagian ininya apa gitu. Nanti nggak apa-apa Bun, kita cerita aja di sini. Baik. Ini rangkaian dari bocoran tadi Kas. Ya, sedikit juga tidak apa-apa. Ini motivasi sebetulnya Betul. Jadi dari sisa kas kita tadi, Bunda sudah sampaikan juga ke teman-teman pengurus. Dan kita lemparin juga kepada orang tua. Sisa kas kita ada, biar punya kenang-kenangan sendiri dari kasnya SMA ini. Kita kan dapat masukan dari anak-anak. Setiap sholat Bunda itu kami panas di musola. Jadi kami sudah menyampaikan tapi alasannya colokan yang kurang. Nah menurut Bunda kalau colokan itu kan bisa kita kasih cabang. Kita tarik bisa kasih cabang. Jadi sepertinya pengadaan untuk itu tuh yang kurang. Jadi kami dari uang kas tadi kami sisihkan juga, kami memberi kenang-kenangan kepada pihak sekolah untuk di musola 2 kipas angin. Tambahan. Itu Bunda sampaikan juga karena ini juga motivasi juga buat kita. Ketika memang itu dibutuhkan, ya kita juga bisa mensupport kan tadi kan kerjasama. Nah jadi terus kemudian yang seperti kakak sampaikan tadi. Yang perlu kita perhatikan ke depannya karena kita adalah sekolah ingin maju. Betul, semua kita pasti pengen siap berkembang. Bersaing, siap berkembang. Pertama sekali yang kita lihat karena semuanya kegiatan tidak mungkin kita terima yang enaknya aja. Pasti ada proses. Nggak bisa langsung hasil buahnya. Betul. Gitu. Jadi pasti ada gelombang-gelombang yang kita tempuh. Betul. Nah di gelombang-gelombang kita tempuh itu untuk mencapai itu pasti kita tuh jalanin semua. Nah proses pertanyaan kakak tadi itulah gelombang-gelombang itu kan. Jadi yang sangat perlu pertama sekali kita benahin karena kita mau maju bersama adalah pertama sekali komunikasi. Promosi. Ya. Kemudian pembenahan secara SDM sangat perlu. Walaupun itu adalah urusannya nanti pihak sekolah dengan yayasan. Tapi masukan dari luar sangat perlu. Jadi, nah itu yang Bunda rasa. Nah kemudian kesejahteraan untuk guru dan lain lingkungan yang memang berpotensi ibarat katanya yang menunjang tadi itu. Menunjang untuk mencapai yang terbaik tadi, gitu ya. Bisanya berdiri tiang itu menunjangnya lihat kondisi tanah datar atau tidak, pondasinya seperti mana. Harus ada tangan yang mencari kayu mungkin, harus ada kayu itu bulat seperti mana harus diapakan dulu. Seperti itulah. Jadi semuanya itu harus kita benahin. Nah, yang untuk menunjang tadi harus kita benahin. Baru kita bisa mencapai gitu. Nah, membenahi itu tidak gampang. Itu harus ada kerjasama. Kerjasama itu ya semuanya harus ada. Terlibat itu ya. Nggak boleh. Yaudah ini mah kerjaan kalian bukan kerjaan saya. Betul. Ya. Jadi harus saling tuh ya Bun. Itu. Jadi apa kira-kira yang perlu kita benahi? Pertama komunikasi, kedua promosi, yang ketiga ya itu SDM kita. SDM-nya. Dan disejahterakan. Amin sih itu ya. Mungkin kesan-kesan Bun, pesan dan kesan lah. Kita tutup dengan pesan dan kesan sebagai seorang komite dan mudah-mudahan terakhir. Ya pesannya mungkin
lebih kurang yang seperti barusan yang Bunda sampaikan. Ya. Nah, kesannya pasti ada kita rasakan. Ada kesan yang memang nikmat kita rasakan, ada yang memang proses. Tapi yang Bunda katakan adalah satu kata. Apa tuh? Kolaborasi. Kolaborasi, keren. Ya. Tepuk tangan dong teman-teman. Terima kasih. Udah pada mau tepuk tangan yang di belakang. Oke. Ada lagi Bun? Udah rasa. Oke, sip. Terima kasih teman-teman semua sudah nontonin Ruang BK Bicara Kebaikan kali ini bersama Bunda Linda selaku Komite SMA untuk tahun ajaran 2024-2025. Terima kasih Bunda sudah waktunya untuk hadir di sini, sudah sharing bareng sama kita, sudah menceritakan banyak hal di selama 1 tahun ini gitu ya, dan pencapaiannya apa aja gitu kan yang udah pernah komite dan teman-teman orang tua lakukan gitu kan ya. Semoga ini jadi tongkat estafet amanah yang nantinya di tahun yang akan datang, di tahun ini nih, ketika kita memulai dengan komite yang baru itu bisa melanjutkan kebaikan-kebaikan yang sudah dilakukan oleh komite tahun ini sampai nanti ada kebaikan baru lagi, jadi selalu meningkat seperti itu ya. Terima kasih Bunda, terima kasih sekali lagi, saya ucapkan terima kasih. Semoga cita-citanya Cahaya jadi terwujud menjadi seorang dokter hewan. Amin. Ya Rabbal. Terima kasih semuanya. Sukses juga ya buat kakak di sini, sukses ya. Amin. Semoga kita bisa monetisasi dalam 3 bulan. Jadi terima kasih teman-teman, sampai berjumpa lagi di episode selanjutnya. Sampai berjumpa lagi di Ruang BK. Oke, terima kasih.